Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas mata pelajaran fikih dengan halaman 50 bab 4 dengan judul besar Syariat Sholat Berjamaah. Baiklah, langsung saja. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pembatas seseorang itu mukmin atau kafir. Sholat memberikan banyak manfaat bagi istiqomah yang menjalankannya. Sholat khususnya sholat fardu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat. Pelaksanaan sholat fardu dapat secara munfarid, yaitu atau sendiri atau berjamaah. Adapun sholat fardu secara berjamaah dalam syariat Islam lebih diutamakan daripada secara sendirian. Melaksanakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, bahkan mendekati wajib bagi kaum laki-laki. Hal ini tentu karena sholat fardu mendatangkan manfaat lebih banyak bagi yang melaksanakannya. Sholat berjamaah merupakan lambang persatuan kaum muslim. Lebih jauh lagi, pelaksanaan sholat berjamaah dapat menjadi sarana untuk memupuk nilai-nilai demokrasi di kalangan umat Islam. Sholat berjamaah dan ketentuannya. Pengertian sholat berjamaah dan hukumnya. Terdapat dua istilah terkait cara pelaksanaan sholat, yaitu as-sholatul munfaridah dan as-sholatul jamaah. Bahasa bermakna pelaksanaan sholat dilakukan seorang diri, sedangkan as-sholatul jamaah bermakna atau berarti pelaksanaan sholat yang melibatkan dua atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Itu yang diartikan dengan sholat berjamaah. Diambil dari bahasa Arab yang artinya kelompok atau kumpulan. Pelaksanaan sholat berjamaah ini diikuti paling sedikit oleh dua orang, di mana salah satunya menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Imam adalah pemimpin salat berjamaah, sedangkan makmum adalah seorang yang mengikuti imam dan tidak boleh menyelisihinya baik dalam gerakan maupun bacaan sholat. Baiklah, di sini yang dimaksud dengan makmum adalah mengikuti imam. Dia tidak boleh mendahului imam sebelum imam mengerjakannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain, sehingga yang tidak ikut sholat berjamaah berdosa. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya sholat berjamaah fardu kifayah, sehingga bila sudah ada sholat berjamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali meninggalkannya. Hukum sunnah muakkad ini dinilai sebagai pendapat yang rajih atau kuat. Syariat sholat berjamaah terdapat dalam ayat Al-Quran. Baiklah, di sini di dalam materi tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43.
Orang-orang yang ruku adalah sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat, yaitu dengan sholat berjamaah. Mereka dijelaskanlah dari Quran surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat sertamu dan menyandang senjata. Quran surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102 ayat di atas merupakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan takut. Apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan takut, maka dalam keadaan aman adalah lebih ditekankan lagi kewajibannya. Allah telah menjelaskan di dalam Quran surah An-Nisa di sini tentang sholat berjamaah dengan keadaan takut. Ya, ini takut berarti ia berada di dalam peperangan. Sedangkan di dalam keadaan takut atau di dalam berperang, Allah telah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di waktu yang tenang pada saat ini. Pada saat yang kita rasakan seperti sekarang, maka itu wajib dilaksanakan sholat berjamaah. Dalam masalah ini berkata Al-Imam Ibnu Munzir, ketika Allah memerintahkan sholat berjamaah dalam keadaan takut, menunjukkan dalam keadaan aman lebih wajib lagi. Mengenai sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis beliau yang paling bawah ini dijelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ma min thalathati fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qa'isati, yang artinya tidaklah ada orang yang tinggal di sebuah kampung atau desa kemudian tidak dilaksanakannya sholat berjamaah di sana kecuali setan yang telah menguasai mereka. Karena itu kalian harus selalu melakukan sholat berjamaah. Serigala hanya akan memakan seekor domba yang berada paling belakang. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Baiklah, lanjut di halaman selanjutnya, halaman 52. Di sini dijelaskan bagian nomor 2, ketentuan sholat berjamaah. Sholat adalah bukti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah menjadi salah satu syiar Islam. Ibadah sholat langsung dinilai oleh Allah. Untuk itu, sholat harus dikerjakan sesuai ketentuan. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat berjamaah adalah sebagai berikut. A. Syarat sah sholat berjamaah. Adapun yang pertama, ada imam dan ada makmum. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada imam dan ada makmum. Terus yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti sholat imam. Nah, yang di sini yang sebagai makmum dia berniat untuk mengikuti segala gerakan imam.
dan tidak boleh mendahului sebelum imam mengerjakannya. Dan adapun yang ketiga, imam dan makmum berada di dalam satu majelis. Yang dimaksud di sini adalah imam dan makmum berada di suatu tempat atau di suatu ruangan yang sama. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. B. Syarat sah imam. Yang dimaksud imam dalam sholat adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Secara umum, ketentuan ini menjadi imam sholat sebagai berikut. Ini telah dijelaskan di halaman 252 tentang syarat sahnya seorang imam. Yang pertama, beragama Islam. Jika diketahui bahwa imam adalah kafir, maka makmum harus mengulang sholatnya. Apabila telah melakukan sholat berjamaah, tetapi setelah selesai sholat, makmum ini mengetahui bahwa imam tersebut itu bukan seorang Islam, maka yang makmum tadi harus mengulangi sholatnya. Apabila seorang imam itu beragama bukan beragama Islam. Terus yang kedua, berakal sehat. Seorang imam harus berakal sehat atau tidak gila. Adapun jika kegilaannya tidak permanen, maka sholat berjamaah tetap sah, namun makruh hukumnya. Adapun yang ketiga, mumayyiz atau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini seorang imam dapat sah menjadi imam apabila dia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Terus yang keempat, dalam keadaan suci dari najis dan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Imam harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar apabila ia ingin menjadi seorang imam. Adapun yang kelima, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Dan yang keenam, berniat menjadi imam. Dan yang ketujuh, fasih dalam bacaan Al-Quran. Yang kedelapan, mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat seperti bersuci, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Baiklah, di sini seorang imam harus mengetahui apabila ia ingin menjadi imam, sebelumnya ia harus mengetahui tentang apa saja yang harus dilakukan berkenaan dengan sholat, seperti contohnya bersuci, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Terus yang ke-9, mengetahui tata cara mengerjakan sholat dan dapat melakukannya. Di sini seorang imam dia harus mengetahui gerakan sholat mau dari pertama niat, terus dengan menutup bacaan salam. Dia harus mengetahui apabila seseorang ini ingin menjadi imam. Terus yang ke-10, berakhlak mulia. Yang ke-11, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Baiklah, di sini apabila di suatu masjid atau di suatu tempat ada yang sholat berjamaah tetapi imamnya perempuan, maka yang laki-laki ini tidak wajib mengikutinya. Karena tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam
waria atau perempuan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di materi bab 4 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam keadaan belajar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.